Flashback on, suatu ketika di Universitas Glorystone, saat umur mereka rata-rata masih 18 tahun. Di sekitar taman kampus, Fares sedang memungut serpihan kacamatanya yang pecah. Kau pria culun, sebaiknya kau di rumah main tembak-tembakan bersama ayahmu. Koar salah seorang pria berambut hitam. Kami berdua tidak habis pikir kalau kau tidak mau memberikan duit pada kami. Dan parahnya, ketika kami menyuruhmu untuk menuliskan PR kami, kau dengan hebatnya menolak, timpal satunya yang berambut pirang. Jika kau nurut, kau tidak akan kami bully, idiot. Pria berambut hitam yang tadi mengambil kacamata Fares dan melemparkannya, kini malah menginjaknya lagi, hingga kacamata -3 itu pun makin pecah memecah. Fares didorong cukup kuat sehingga dia terjengkang ke belakang. Gedebuk, badannya membentur pagar taman. Agir. Fares meringis menahan sakit. Dia tidak berani membalas, karena jika dia memberikan perlawanan, dia akan habis seperti kemarin-kemarin. Selama 1 semester ini habis badannya digebuki oleh 2 begundal itu, alasannya karena Fares orangnya pendiam dan tampak kaku. Meskipun Fares terkadang menuruti kemauan mereka, mereka tetap saja memberikan perlakuan buruk. Paling minimal Fares bakal menerima cibiran dan hinaan, dan paling parahnya hidung Fares bakal berdarah. Karena tidak punya teman dekat di kampus, pria introvert itu hanya bisa pasrah ketika mendapat tekanan dan perlakuan buruk. Selama berbulan-bulan dia menahan hati selama menjalani studi. Sabar adalah sikap terbaik baginya. Pada saat Fares makin terpojok dan mengangkat tangannya, tiba-tiba datanglah seorang Marvin Rack. Dia sedang menikmati indahnya taman di waktu siang menjelang sore ini bersama Jennifer. Beberapa hari yang lalu, Marvin sempat bilang pada 2 begundal itu untuk berhenti membuli, namun mereka tak jera. Marvin termasuk pria yang sangat benci terhadap tindakan bullying dimanapun. Ketika dia menyaksikan hal tersebut di depan matanya, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan membela orang yang tersakiti. Marvin mendorong 2 orang itu dan berkata, "Apa yang kalian dapatkan setelah asyik membulinya, ha? Jika kalian ingin bersenang-senang, banyak hiburan murah bahkan gratis untuk menyenangkan hati kalian tanpa harus membuat orang tersakiti." Si pirang mendengus marah. "Aku tahu kau dari kelas sebelah. Namamu Marvin Rack, si calon ilmuwan Universitas Glorystone. Lebih baik kau berdiam diri di perpustakaan. Ya, kau tidak perlu ikut campur urusan kami." Marvin mengenal Fares karena sering bertemu di perpustakaan. Hanya saja mereka tidak akrab. Marvin pun menilai bahwa ada yang salah dengan penampilan dan sikap Fares selama di kampus yang menarik perhatian orang. Jadi wajar jika dia mendapat perlakuan kurang mengenakan. Marvin menegakkan tubuh Fares. "Kalian berdua, jika sudah buat orang lain merasa lemah dan takut, apa kalian lantas bisa dikatakan berani dan hebat, ha?" Sentak Marvin berang. "Kalian berdua pengecut. Kalian hanya berani menindas orang yang lemah." 2 berandal itu terpancing. "Kau sok jadi pahlawan, akan aku hajar kau." Karena 2 orang itu duluan yang memulai keributan, Marvin tidak bakal bergeming. Dia menangkis dan mengelak pukulan dari mereka. Fares yang dari dulu memang penakut, ketika menyaksikan orang yang membelanya dipukuli, tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba darahnya terpompa cepat hingga mendidih. Bak! Fares mendapat pukulan pas menghantam wajahnya. "Kau culun, sok pula mau memukul," koar si rambut hitam sengit. Marvin adu mekanik dengan si pirang. Marvin mengeluarkan pukulan jab dengan tangan kanan, hook dengan tangan kiri, dan uppercut dengan tangan kanan lagi. Semua pukulan itu masuk di pipi kanan, pipi kiri, dan dagu si pirang. Si pirang jatuh sambil memegangi wajahnya. Dia menyeka darah yang keluar di bibirnya. Pada saat si rambut hitam lengah, Fares bangkit dan langsung menghadiahi pukulan pelan, tapi pas di biji mata si hitam. "Jeng! Aga!" Dia pun mengerang kesakitan sambil mengelus kelopak matanya yang perih. Suasana yang memang sedang sepi pun tidak disia-siakan oleh Fares. Setelah untuk kali pertama memberikan tinjuan, akhirnya dia merasakan nikmatnya. Dia tersenyum dan berkata riang, "Wah, anak juga ya." Dia mengepalkan tinjunya dan mengusapnya. Karena seru, dia pun bermaksud mengulanginya. Sontak dia melompat dan memberikan pukulan menyamping. Bat! Pukulan itu menghantam hidung si rambut hitam. "Mampus, Omal!" Fares menyeringai. "Berhenti kalian membuliku? Beng sempate.
Lalu dia menyepak kepala si pirang. Gedebuk, ager, ampun. Marvin tersenyum sebelah seraya menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Sudah cukup, Fares. Kemudian Marvin mengawasi dua pria bengal itu dan berkata, mulai hari ini, kalian berhenti membuli siapapun. Jika masih aku lihat, kalian bisa keluar dari kampus ini, cepat cabut dari sini, dengusnya gusar. Mereka berdua pun lari pontang-panting sambil memegangi wajah. Sejak saat itulah Marvin dan Fares berteman dekat. Fares berasal dari desa terpencil di Chemisland. Pria rantauan itu tinggal di rumah sewa di salah satu sisi Gloristan. Karena tidak punya keluarga dan kerabat di sini, pria miskin itu harus berjuang sendiri dalam menghadapi geliat kehidupan ibu kota yang cukup keras. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Fares bekerja sambilan sebagai penulis sastra online. Dia menjadi pria yang agak kaku karena aktivitasnya yang jarang menggunakan kekuatan otot. Dia terbiasa dengan buku dan laptop, jarang sekali berolahraga. Berbeda dengan Marvin, meskipun Marvin termasuk kutu buku dan sering sibuk di depan laptop, dia rutin berolahraga, bahkan sempat belajar bela diri. Sehingga kalau dipaksa melakukan sesuatu yang melibatkan kekuatan fisik, dia pun layak diperhitungkan. Daripada berteman dengan orang-orang yang mencolok populer, Marvin lebih senang berteman dengan orang seperti Fares. Dia tahu bahwa Fares merupakan salah satu mahasiswa terbaik di Universitas Gloriston pada saat itu. Marvin dan Fares masuk 5 besar mahasiswa terbaik. Di antara kelimanya itu, ada satu wanita yang masuk. Wanita tersebut punya ketertarikan yang kuat kepada Marvin, namun Marvin merupakan tipe pria setia dan tidak akan berpaling dari cintanya kepada Jennifer. Oleh sebab itu, Jocelyn Sinclair disodorkan oleh Marvin buat Fares. Namun, karena karakter dan latar belakang mereka nyaris sama, mereka berdua malah flop dan tidak klop. Upaya yang Marvin lakukan agar, pertama biar Fares tidak terlalu tertekan selama studi dengan adanya seorang kekasih, dan kedua biar Jocelyn tidak lagi mengharapkan cintanya Marvin. Namun, ketika mereka disandingkan, mereka malah menjauh satu sama lain. Mereka berdua sama-sama introvert, miskin, termarginalkan, dan berprestasi. Mindset Marvin adalah mungkin mereka bakal cocok, sebagaimana prinsip carilah jodoh yang sepadan. Faktanya, tidak sesuai ekspektasi meskipun upaya tersebut diusahakan hingga tamat kuliah. Masing-masing dari mereka malah punya selera yang cukup tinggi, dengan alasan bahwa dengan mendapatkan jodoh yang lebih mapan dan punya latar belakang bagus, tentu akan memperbaiki nasib buruk mereka. Begitulah pola pikir mereka. Namun, hingga mereka bekerja dengan penghasilan pas-pasan pun, tetap belum menemukan jodoh yang pas, karena mereka terlalu idealis. Flashback selesai.